Wahyuni, mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 kategori 1 di Universitas Pasundan, Bandung. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan video pembelajaran unjuk kompetensi atau UKIN pada hari Senin 4 Desember 2023. Materi yang akan saya videokan atau saya ukinkan adalah tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ini tahu seperti apa? Cek. Duduk siap, berdiri sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa pasnya silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah. Silakan dilihat di depan itu sudah saya kasih gambar. Gambar apa itu? Gambar burung. Burung pertama, kedua, dan ketiga. Sama atau beda? Beda. Kenapa berbeda? Berbeda.
konservasi di fauna Australis. Kenapa mereka bertiga berbeda? Karena mereka mengalami penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Karena kenapa mereka berbeda? Ada yang besar, ada yang kecil. Karena mereka digambar atau dipisahkan dengan garis apa kan? Garis fiber dan garis Wallace. Ya, sekarang kita untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, sebelum kita lihat, nah di sini ada gambar apa itu? Apa yang kalian lakukan jika berada di tempat mereka saat itu? Nonton, diam saja, atau ngapain? Bantu lari. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 1, 2, 3. Boleh berdiri jasa dibacakan? Oke, Tante. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi ancaman penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan menghilangnya keanekaragaman hayati. 3. Peserta didik dapat merincikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang sudah dibacakan dengan Ferdi Rajasa. Langkah-langkah pembelajarannya ada alat dan bahan yang harus disiapkan, buku paket, KPD, alat tulis, buku video player, dan HP atau gawai. Lihat di depan, Ibu sudah membuat ini tentang ancaman. Lihat, ada gambar. Ada sekitar kita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi dari gambar pertama? Ini adalah apa ini? Hutan yang mengakibatkan 2. Lihat yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ada siapa? Kalau ini misalnya ditebang, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kehilangan tempat tinggalnya. Lalu bagaimana kita mengatasi ancaman ini? Menanam kembali. Ini menanam kembali. Tidak ditebang. Kenapa dia tidak ditebang? Karena prosesnya kehilangan. Ya, kita lihat di video di sini. Untuk menambah wawasan, kita lihat itu ada ekosistem di Indonesia.
Ya. Sekarang Ibu minta kalian tulis dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi di rumahnya. Ferdi di sana. Adun.
biak serta peralihan menjadi lahan perkebunan. 2. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu menjaganya dengan pelestarian in situ. Dan di sini juga ada permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video. Yaitu maaf, salah teknis. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar, yaitu kehilangan tempat tinggal, terancam punah. Ancaman pembuatan sepatu dari kulit ular. Terus upaya pelestariannya tidak membunuh ular secara berlebihan. Ada yang ingin bertanya? Rama katanya mana ya? Ada yang ingin menyanyikan dari Ada yang mau ditanyakan dari Kelompok 5 tentang hasil diskusinya? Tadi katanya ada apa ya? Satu dari kulit ular. Ada tanggapan? Ada yang mau bertanya? izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Dengan cara tidak mencetak. Terus Terus biar serta agar lahan menjadi oh ya, Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Mas, boleh silakan ditutup. itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Kelompok 5. Jadi apa kesimpulannya dari materi kita hari ini tentang ancaman penyebaran flora dan fauna? Ayo, coba ke Anita. Bagaimana kesimpulannya tentang ancaman atau upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Bagaimana? Ini sudah saya kasih gambar. Ini ada hewan-hewan yang dilindungi. Hanya sebagian yang saya tampilkan. Mulai dari ada ular, ada Kelompok 5 menyebutkan bahwa sepatu dari kulit ular. Mereka produknya tidak hanya sepatu, tapi ada juga tas dari kulit ular. Kemudian juga tidak hanya ular, tapi ada juga harimau, buaya, ya. Itu juga banyak sekali produk-produk yang terbuat dari kulit-kulit hewan yang dilindungi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak merusak satwa yang kita lindungi? Ya, bagaimana caranya? Ini adalah tumbuhan yang dilindungi oleh negara. Jadi tidak boleh dirusak. Kalau bisa kita perbanyak dan kita lestarikan. Ada? Ini kalau misalnya tidak kita lestarikan, maka dia akan punah. Sama dengan ini. Nah, dia akan punah, harimau Sumatera. Dia akan punah kalau kita berdirikan. Ya, dia akan punah. Ikan
dia dapat banyak, maka dia melakukan apa yang kemarin yang suka ya mancing dengan cara disetur. Itu yang akan dapat memang banyak, tapi yang akan dapat itu bervariasi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada telurnya juga, yang masih telur kecil dia akan dapat juga. Berarti dia akan mengancam kepunahan atau mengalami kepunahan. Ya, kalau Ferdi Rajasanya mungkin cara mengambilnya memilih dengan ikan yang besar saja, yang kecil dibiarkan hidup, mungkin dia akan hidup. Berarti dia akan sedikit mengurangi ancaman kepunahan ikan tersebut. Tapi kalau Ferdi Rajasanya tidak sadar bahwa itu adalah ancaman yang berbahaya untuk habitat ikan, maka itu sangat mustahil. Ya, sama juga dengan penabangan pohon liar, ini juga akan mengakibatkan punahnya plasmanuva. Jadi di habitat mereka ini itu ada bibit-bibit unggul yang tidak kita ketahui, mulai dari flora dan fauna. Kalau misalnya lihat hewan tumbuhan, ya, ini adalah bunga apa ini? Yang saya bunga ya. Kalau di daerah kita namanya bunga bangkai atau bunga rafflesia. Hanya ada di daerah tertentu sehingga dikatakan endemik. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa melihat dia mekar di saat yang seperti ini. Ya, jadi ini adalah termasuk hewan langka yang dilindungi. Ini ada di Bengkulu. Dia sengaja dibuat. Bagaimana caranya dia ditemukan di hutan? Bagaimana caranya supaya ini tetap terlihat di anak cucu kita? Maka pemerintah Bengkulu itu melindunginya dengan apa? Dia misalnya hutannya karena ditemukannya di hutan, maka dia dibuat semacam tubuh untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi atau Rafflesia sp. Ya, itu adalah cara-cara atau upaya untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan? Paham? Paham? Kalau sudah paham, silakan kerjakan soal post-test yang sudah saya kirim di grup WA-nya. Silakan dibuka saja linknya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Itu soal pilihan ganda. Jelas? Pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang manfaat dari klasifikasi makhluk hidup.